Dan yang menarik nih, kalau dilihat dari temuan fosilnya, dulunya daratan Sundaland, khususnya di Jawa, itu tuh dihuni sama berbagai megafauna loh. Jadi kehidupan di Sundaland waktu itu tuh gimana? Dari hasil studi berjus ini, ditemuin fakta kalau Sundaland tuh dipenuhi sama vegetasi terbuka dan punya iklim yang relatif kering. Vegetasinya tuh kayak semacam savana gitu, kayak semacam padang rumput gitu, yang kehidupannya bergantung sama keberadaan sungai-sungai besar. Kayak misalnya Bengawan Solo atau Sungai Solo Purba yang di jurnal ini diduga kuat zaman dulunya tuh nggak berakhir sampai Gresik doang, tapi ngalir sampai ke daratan kering yang sekarang jadi Selat Madura. Nah, sungai-sungai yang jadi sumber kehidupan di padang rumput inilah yang akhirnya jadi titik interaksi berbagai makhluk hidup. Mulai dari jadi habitatnya binatang air, kayak ikan dan reptil, terus tempat kumpulnya binatang-binatang herbivor besar, sampai pastinya jadi sumber air utama buat manusia purba. Buat Homo erectus. Pokoknya kumpul semua tuh di sungai-sungai itu tuh. Dan yang menarik nih, kalau dilihat dari temuan fosilnya, dulunya daratan Sundaland, khususnya di Jawa, itu tuh dihuni sama berbagai megafauna loh. Dihuni sama binatang-binatang gede. Kayak Bospaleosondaicus atau banteng purba, terus Bubalus paleocarabau atau kerbau purba, sama beberapa spesies gajah purba dari kelompok Stegodon dan Elephas. Terus beberapa fauna yang tadinya dikira udah punah lebih awal, kayak Duboisia santen, Antelope purba, terus Epileptobus gronovelti, sapi purba, sama Apis lidekeri, rusa purba, itu ternyata ditemuin masih eksis di periode yang lebih muda. Jadi spesies-spesies ini tuh awalnya tuh dikiranya tuh udah punah di daratan yang lebih tinggi. Tapi ternyata di daratan yang lebih rendah, di daratan yang sekarang udah kerendam air laut, ditemuin kalau mereka ternyata eksis lebih lama. Jadi kayak misalnya disangkanya tuh punahnya tuh 6.000 tahun yang lalu, ternyata punahnya tuh baru 4.000 tahun yang lalu. Atau dengan kata lain, kalau menurut jurnal ini, ada kemungkinan daratan yang lebih rendah di wilayah yang sekarang jadi Selat Madura, itu dulu emang punya keragaman yang sangat tinggi dibanding wilayah lain.